Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk kembali. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah analisa kebijakan publik. Di minggu kemarin, mungkin minggu kemarin nggak ada yang masuk ya. Masuk. Nah, kemarin kita membahas tentang anggaran belanja daerah atau bagaimana teknik analisis dari penganggaran atau tata kelola keuangan di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Tapi yang fokuskan kemarin adalah pemerintah daerah. Karena apa? Mungkin ya agak lumayan kompleks lah kalau di tingkatan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu kemarin ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Tapi kita lebih condong ke pemerintah daerah kabupaten dan kota. Karena mungkin di mata kuliah yang lain juga ada tata kelola keuangan ya. Nah, ini penyusunan anggaran atau keuangan daerah. Yang mungkin hari ini banyak yang menjadi diskusi, menjadi polemik di masyarakat atau di pemerintahan khususnya. Dulu mungkin yang demo di era Jokowi itu yang demo adalah masyarakat tentang keuangan daerah atau keuangan negara. Sekarang zamannya Pak Purba yang demo adalah perangkat daerah. Mulai dari gubernur, bupati, bahkan yang terakhir adalah perangkat desa. Kenapa ini dilakukan? Karena mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, efisiensi anggaran, ketepatan anggaran dalam penggunaan itu. Tapi visinya adalah selama ini kita tahu bahwa analisa keuangan atau bodi anggaran atau struktur bodi anggaran yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah itu jarang orang yang bisa melihat secara utuh. Taunya hanya efeknya saja. Tahu-tahu ada korupsi, tahu-tahu mau naik saja. Tapi hari ini sudah terbuka secara media dan apapun sehingga ketika ada sesuatu hal pasti akan ada reaktif. Makanya kemarin dari Kementerian Keuangan sama Kejaksaan bekerja sama. Bagaimana kita bisa mengetahui korupsi yang ada di pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Caranya apa? Bagaimana kita menangkap tikus bahasanya? Nah, cara nangkap tikus juga perlu dipasangi oponda. Ya, dikasih umpan atau di audit dan sebagainya mungkin agak sulit dan banyak sekali. Pasti akan sulit untuk mengetahui bahwa banyak tikus yang ada di pemerintah daerah atau di pemerintah desa. Tapi ada strategi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yaitu dengan cara bahasa halusnya adalah efisiensi. Jadi ketika tikus itu nggak ada makan, maka akan bergerak, akan istilahnya sampean kalau di rumahnya banyak tikus itu kan berarti ketika masuk ke rumah berarti kan dia mencari makan. Karena di luar nggak ada. Kalau di luar ada, insya Allah nggak akan masuk ke rumah. Kalau saya di desa dulu, untuk biar tanaman kita tidak diserang oleh tikus, maka kita harus memberikan makanan di mereka untuk tikus itu. Jadi ada lahan-lahan yang memang dipersiapkan untuk makanan tikus. Nah, ini yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Ketika anggaran itu di stop, gelabakan loh. Akhirnya demo kabeh kok. Nah, mulai gubernur, bupati demo ke Kementerian Keuangan. Kemarin bupati, wali kota di demo perangkat desa. Itu artinya ketika ada efisiensi anggaran, mungkin Mojokerto gara-gara efisiensi anggaran hampir 300 miliar, sehingga dana BK yang seharusnya bisa diberikan sebagai program kerja dan pemerintah daerah nggak bisa direalisasi karena ada efisiensi, sehingga itu menuai protes, menuai artinya menambah pekerjaan baru bagi pemerintah di desa maupun di daerah.
hati ngerevisi anggaran maneh, ngelu maneh ngono lho. Cara sampean kemarin mungkin ketika kemarin saya sampaikan, misalnya Marta belanjani sehari 50.000 misalnya, anakmu loro sing sekolah situ SD SMP genyahoni tok wis 20.000 ya lho, sing 20.000 digawe kebutuhan makan, berasnya katakanlah 10.000 12.000 lho, kari piro, tempene 5.000, minyaknya lah tepas. Nah itu ketika anggaran itu digunakan, ya apa seorang ibu memanage keuangan itu sebenarnya nggak masalah kalau dia mau menerima, tapi nek teman-teman yo ngomong-ngomong kan. Nah begitu juga ketika pemerintah, makanya inilah kemampuan kita yang mampu dan harus membaca itu. Jadi ketika ada adik sebagai mahasiswa pemerintahan, kalau tidak harus paham kenapa kok seperti itu. Berarti Anda bisa melihat, menganalisis ya apa sih struktur body, ya apa sih bagaimana struktur body itu, artinya pos-pos anggaran itu seperti apa, apakah pro rakyat atau pro jabat. Artinya ada kebutuhan rutin, ada kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang langsung bisa ke rakyat. Rata-rata ketika zaman saya, ketika pelatihan, ketika apapun, setiap daerah pemerintah itu hampir 60-70% itu kebutuhan rutin. Yang 30-40% itu pembangunan ke masyarakat. Sampai kalau zaman dulu ada teori Wiro Sableng. Kalau zaman dulu ya Wiro Sableng, jadi 212. 2 tahun pertama itu kapan ono program masyarakat, konsolidasi, jabatan, nanti anggarannya gak metu metenggo internal. Butuh apa? Pejabat itu mengembalikan uang yang dikeluarkan ketika zamannya kampanye. Nah, 1 tahun masa jabatan ngumpul anggaran. Baru 2 tahun terakhir turun ke masyarakat. Dengan misi apa? Ada kampanye periode. Itu zaman dulu ada teori Wiro Sableng, pengelolaan anggaran. Jadi ketika makanya di masa jabatan 100 hari 200 tahun itu ya konsolidasi tok bahasanya, penataan jabatan atau apa itu artinya ya mumet. Dan perintah daerah, ayo kan camat 500 juta ngumpul anggaran, nyaur utang, sing biaya dikeluarkan waktu kampanye. Itu dulu seperti itu. Sekarang kan enggak, masyarakat tahu. Ya, berkaitan dengan ini, hari ini kita akan membahas terkait dengan itu. Jadi peran teknologi terhadap transformasi kebijakan. Bisa saja kebijakan tentang keuangan daerah, bisa juga kebijakan tentang hal-hal lain yang terkait dengan atau kebijakan infrastruktur, pembangunan, sebagainya. Tagline hari ini yang ada di Kota Mojokerto adalah bantuan tahap 3 bencana Aceh. Terus di bawahnya, di daerah kita juga ada bencana yang belum teratasi. Yang menjadi persoalan juga adalah anggaran itu dikumpulkan dari warga, tetapi bannernya kono apeksi rek. Wah, itu kan viral akhirnya ya, diskusi masyarakat, grup-grup WA masyarakat Kota Mojokerto ya. Wes, rada nyorot di kota bapak kate jeragan wong kene kalau dhewe ya. Jadi kemarin itu sampai ada di sungai, anak sungai Berantas yang ada di Soko, sungai Fakih itu kan wilayah kota. Itu banyak menumpuk sampah yang di situ biasanya rawan terjadi sebuah banjir. Nah, itu nek misalnya Mojokerto banjir ya, Berantas jebol ngetan wis entek biar Ome Clarissa cek tok. Ya. Iya kan kliwatan tok. Itu. Nah, itu. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang ini cepat gitu loh, respon masyarakat, reaksi masyarakat dan sebagainya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana sih peran teknologi sekarang.
Jadi kontrol masyarakat, pasti partisipasi masyarakat terkait dengan swadaya, partisipasi swadaya maksudnya hubungan warga yo elok bergerak. Mungkin kemarin ada gerakan di kota untuk bencana di Aceh, entah dimotori oleh Basnas atau mungkin lingkungan, mau 5.000-an, 10.000-an. Nek ngene Marta, ngene Nabila wis gak sampai ngono, gak bencana ngomong bencana. Pokoknya ono kematian ya 10.000 RT gak senari kan ya. Kos sosial yang kita bayar di desa mungkin seperti itu. Mungkin di kota juga sudah banyak. Mungkin ada hal-hal yang lain ketika ngomong anggaran. Nah itu nah sekarang itu ada pertanggungjawaban secara media itu. Masyarakat mungkin bisa juga foto atau apa warta sehingga itu menjadi kekuatan. Tetapi yang terkait dengan analisis data bisa juga jejak digital itu kan nggak terhapuskan. Iya, HP sampean terhapus, mungkin HP ini Alvina belum terhapus, atau bisa juga dia. Nah, itu menjadikan data bagi masyarakat untuk mengekspresikan, menyalurkan sebuah aspirasi, kritik dan sebagainya. Nah, teknologi hari ini bisa juga menjadi kekuatan utama dalam merubah pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi sebuah kebijakan. Ini mencerminkan bahwa transformasi teknologi ini sangat penting sekali. Makanya saya KPK itu gak perlu anak KPK, sementing KPK ini itu adalah masyarakat sendiri. Podo nyekel handphone KPK. Foto punya data, punya foto, wes tadi. Dan sistem pelaporan keuangan semua digitalisasi. Saiki wong sampean dhewe hitung-hitunge percaya nggak ambek hitungan tangan sampean, ambek nulis. Langsung nyekel HP, kalkulator. Ya. Pekerjaan mungkin ada Finger. Jangan kuliah ini kan hybrid ana foto GPS apa ya. Padahal teknologi wis ono. Padahal sekarang itu namanya teknik itu sekarang ganti rekayasa informasi, artinya bisa dibuat, walaupun ada teknologi yang cyber keamanannya bisa menjamin itu masih bisa dibedah. Contohnya kayak kasus ijazah Jokowi sekarang itu kan urusan terkait dengan IT, fotonya begini diulas foto seperti itu. Tapi kita nggak sejauh itu. Yang kita bahas ini adalah bagaimana peran teknologi ini di dalam analisis, khususnya terkait dengan pengumpulan data. Ya. Jadi sekarang itu data-data itu sudah mulai paperless, jarang main kertas-kertas dan sebagainya. Ya, penjelasannya teknologi itu mengumpulkan data yang lebih luas dan cepat, serta analisisnya lebih mendalam, memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Jadi saiki misalnya awakmu keterkaitan opo bisa saja. Kalau kemarin yang kita bahas di penelitian kan ada Google Trend, ada apa jenis kemarin itu Open Knowledge dan sebagainya. Itu kan nah sekarang itu sudah hal-hal yang sepotong-sepotong itu sekarang sudah ada di AI. Dulu hanya Google, sekarang AI. AI itu semua orang, ada Perplexity, ada Agnes, ada semacam itu sudah mampu menampilkan apa yang Anda inginkan. Kalau mbah-mbah kita mungkin nggak pakai AI, tapi pakai kodam dulu ya. Nah, misalnya Nabila ini tak kodam tak diseleceh, masuk ini. Jadi di alam bawah sadarnya dia akan bercerita. Kamu tanya apa? Itu kalau dulu. Jadi dulu itu kalau nangkap maling bahasanya modern itu hipnotis ya. Tapi kalau orang Indonesia dia panggil khotamnya, dimasukkan ke ruhnya, yes, dia akan bercerita apapun. Tapi kalau sekarang kan enggak, jejak digital. Anda tanya jin, setan, AI itu sudah ketemu apa? Itu ya. Ya, jadi ketika ngomong pengumpulan analisis data di sini, teknologi semakin
cepat daripada kita. Mungkin kemampuan seseorang untuk mengingat, ya mungkin iya ya, itu pas apa ya ngono kan ngono sian ya. Iya Pak wingi gak mlebu ya Pak, ngerti Pak ngono. Nah, data ini bukan hanya kekuatan baru tetapi juga aset terbesar dalam pembuatan keputusan yang efektif. Virginia Romet. Makanya saiki data nih. Data itu kalau Anda ngerti mahal. Data bank, data makanya luar negeri kayak perusahaan-perusahaan provider, perusahaan apa itu data itu sangat penting. Makanya kalau data sampai Amerika punya data itu pun enak. Nanti saya jual beli ekonomi, politik, budaya, kabel bisa lewat media sosial. Kepingin jadi artis ya, Clarissa pun jadi artis, gak perlu elok seleksi. Yang penting sampean kreatif, viral, wes naik ber ya. Kan sekarang banyak artis-artis cover atau apa itu kan wis gak ada kontes. Kalau itu kan secara formalnya seperti itu. Secara dunia itu wis secara otomatis. Kalau Anda lihat misalnya, coba cek TikTok sampean, followers yang sampai jutaan atau ratusan ribu. Loh, itu sudah menghasilkan uang banyak. Sudah menjadi terkenal. Dan banyak artis-artis yang tidak melalui seleksi tetapi dia sudah viral melalui media, itu mereka sudah bisa masuk ke media elektronik, televisi dan sebagainya. Koyo sapa ya pertatis itu. Happy Asmara lah. Iku awalnya salah apa deh. Saiki wis dadi penyanyi nasional. Koyo sapa sing narek cilik iku sing dari Banyuwangi sampai waktu 17 Agustus cowok itu lho, jangan banding-bandingkan nih lho. Tegar lah itu kan ya sing nyanyi waktu itu kan teknologi ya. Apalagi ngomong, makanya pemerintah sekarang itu teknologi bisa juga dijadikan proyek, jadikan program unggulan dari, kalau di kajian pemerintahan kita istilahnya adalah e-government, digitalisasi. Jadi pelayanan yang awalnya manual ya, sekarang sudah digitalisasi. Jadi data itu sangat penting. Orang saiki wong kata awakmu kuliah wis gak ono sing nggawa buku, agenda ditulis di anu wis kesuwen ya. Eling daring wis ono ya materi. Tinggal pemahaman kita mampu enggak untuk mengerti. Yang kedua, terkait dengan partisipasi publik, keterlibatan warga. Teknologi ini memberikan platform ya, bagi meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan warga untuk memberikan masukan secara online dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Misalnya apa? Yang lagi viral hari-hari ini adalah penetapan KUHP. Itu kan ono bocoran, sing rotok miring-miring kan mesti diviralno. Ya. Akhirnya masyarakat kan komen kabeh. Lho iki kok rada otoriter ngene senegara iki melian ya. Jaring demokrasi kan ngono. Nah, iki mungkin adik-adik yang aktif di ekstra kurikuler entah PMI, GMI, wah iki demokrasi kita dibungkam. Hati-hati kon nek adik ngeritik presiden. Di penjara kon. Bahkan ada yang ono sing aneh situ ini. Ketika apa ya, suami istri pokoknya. Nah, itu kena ya. Simbol lah, tapi banyak, tentunya banyak. Artinya memang harapan kita KUHP sudah harus ada peninjauan ulang. Sejak tahun 80 baru tahun ini disahkan, Ren. Iku tinggalan zaman Belanda itu ya. Keterlibatan secara online ini adalah
bagaimana sih jawaban mereka terkait dengan komunis. Nah, ini banyak sekarang. Misalnya saiki sapa sing fan berarti selengker gitu. Nah, saiki yo apa kondisi selengker? Teman-teman ambil buzzer ya. Saiki malah grup anjing itu. Wah, iki opo rek? Wadah. Itu kan bahkan yang menarik tadi pagi itu terkait dengan wong jenderal diserang rong akun tok nangis. Jenderal Cap Gatreng ya. Deloken Mbah Wi, tukang kayu, diserang pirang buzzer, pirang akun. Sing dikritik gak awake tok, sak bojone, sak anake, sampai mbahne sing mati lho. Dihujat pisan. Lah Mbah Beye dihujat rong akun wis dituntut ya. Nah, ya apa Mbah Beye ya? Padahal jenderal deh, panglima deh. Iso gelut wong iku. Ngerti senjata wong iku ya. Coba mungkin gak ngerti dukun, nah iki masalahnya. Mosok Mbah Beye dikritik ngene awak sampe langsung somasi. Kalau dalam tukang kayu. Iki bukan mau Jokowi asli. Cuma ya kita itu pengaruh teknologi yang barangkali bisa mengkritik pejabat publik. Nah, orang-orang yang pintar menggunakan teknologi ya nyambut gawe iso teko kuno rek. Kayak Roy Suryo juga ini walaupun dia juga ada kontrak politik, artinya efek walaupun mengorbankan jati dirinya dilelekno wong-wong tapi dhewe viral akune. Kalau dulu kok sampean nyambut gawe ngorbankan jiwa jati diri dadi PSK ya wis elekan itu kan tuh ekonomi saya gak fisik mental awak di bapak delek-elekno tapi viral ya apa pokoknya menyentuh Jokowi menyentuh delok komennya wis di atas berapa ribu followernya wakil itu harus menghasilkan lah nyambut gawe itu kotor itu dunia ilmu komunikasi ini ilmu komunikasi efeknya begitu itu adalah satu kajian teman-teman komunikasi untuk melihat pemberitaan dan sebagainya itu ya betapa jahatnya nyambut gawe itu nek sampean kan jahatnya di administrasi di angka ya nek mereka itu mang gendam gawe perpolep framing ya apa dadi duit nek sampean kan gak kebijakan gawe tulisan dadi duit ya makanya sampean calon koruptor nek kan calon pengkhianat calon orang munafik itu sana nek sampean hanya koruptor sampean mungkin hanya pengkhianat koruptor nek kuno enggak orang munafik orang apa semua karena memberitakan menyebarkan isu memulai memframing itu kan mempengaruhi orang itu kan jadi ke partisipasi publik ini teknologi ini bisa juga menjadi jembatan kalau ini dikelola dengan benar maka ini menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat menciptakan proses kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Makanya saiki pejabat-pejabat publik itu punya media sosial, punya akun official, artinya kayak KDM. Nah, itu sebagai pertanggungjawaban publik melalui sehingga partisipasi publik itu bisa langsung opo lain sing dikerjakan oleh pemerintah atau bupati wali kota. Deloken akune pemerintah Kota Mojokerto misalnya, wali kota atau wakil wali kota. Selamat ulang tahun kawat mereka kepala dinas, kepala ulang tahun tok sini. Ayo kritik-kritikan tajam-tajam no bapak kon caleng ngono. Nah, terkadang kita sebagai manusia kadang kenapa sih kok harus dipublikasi seperti itu ya mereka tahu bahwa kita kerjanya apa nek wis dadi pejabat publik kita harus transparan informatif dan sebagainya ya nek kadang ya risi masih Pak Rektor Dewi Mas Andi ya kadang risi rek ngene masalah artinya
ada pertanggungjawaban publik yang harus dipertanggungjawabkan setiap waktu kalau menggunakan teknologi. Kalau di regulasi pemerintahan mungkin 1 tahun sekali atau selesai kerjaan baru dengan SPJ. Tapi hari ini enggak, bisa juga per hari. Apa yang hari ini yang dilakukan, apa dikerjakan harus dipublikasi. Sehingga menjadi masukan big data. Suatu saat akan rekam jejaknya akan menuju ke situ. Kemudian yang ketiga, manfaat dari teknologi itu adalah pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ya. Pemantauan dan evaluasi kebijakan itu bahwa teknologi itu bisa memungkinkan pemantauan secara real time. Ya, itu masih tak sampaikan. Nek ngomong formalnya itu kan 1 tahun sekali. Pas itu 17 Agustus atau RKA, RKP program 1 tahun apa, atau siklus anggaran, siklus kebijakan, program itu bisa dilakukan per tahun sekali. Ada yang triwulan, ya seperti itu. Tapi dengan teknologi ini bisa kita amati real time. Jadi misalnya ada pembangunan apa, kegiatan apa, Anda bisa melihat 0%-nya seperti apa, 30%-nya seperti apa, 50%-nya kegiatan itu apa, sampai 100% real time, artinya bisa diamati setiap waktu. Ya. Jadi evaluasi kebijakan itu bisa juga dilihat tidak menunggu 1 tahun 2 tahun. Jadi kalau implementasi kalau zaman dulu ya, sebelum ada media atau teknologi seperti sekarang, itu efektif dari kebijakan atau peraturan itu nunggu 2 tahun atau setahun lah baru efektif untuk dijalankan. Nek saiki kan enggak. Ketika kebijakan itu sudah dikedok, terus gak nunggu waktu, gitu. Ya. Tidak menunggu 2 tahun efektif kebijakan itu berlaku di masyarakat. Karena apa? Dunia teknologi sekarang, contoh yang ketika pemerintah atau negara ini menetapkan KUHP seperti itu kan baru tanggal 2 Dek, langsung berlaku. Makanya iki hati-hati, ya koyok apa ini yang cara yang selama ini katanya demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Iki ono aturannya rek saya kira. Nah, ini jelas karena KUHP-nya jelas. Bahasa mengkritik dan menghujat bedanya di mana? Ini agak sulit. Nah, itu urusannya hakim lah. Nek awakmu urusan hukum itu kan bagi mereka yang alah wong ngene kok ada dilaporno sih. Kalau tadi saya contohkan Mbak BY, Mbak Wi ya. Mbak BY dikritik 2 akun aja wis langsung gopuk somasi sing masih situ Mbak Wi dikritik saambarek, nek gak ditantang ya gak dianu. Nah, itu. Begitu juga dengan undang-undang ini. Nah, nek bupati ini pokoknya apa halus biar masyarakat sendiri yang menilai. Ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita mau nuntut boleh. Ini terkait dengan evaluasi kebijakan gimana tadi. Pemantauan yang akurat adalah kunci untuk memahami dampak kebijakan dan membuat penyelesaian yang perlu diperlukan. Ini seperti yang disampaikan oleh Hastings. Yang keempat, terkait dengan peran teknologi dan kebijakan adalah bahwa dalam penggunaan teknologi ini perhatian terhadap keamanan dan privasi ini menjadi kritis, memastikan kebijakan yang diimplementasikan tetap melindungi hak-hak individu. Nah, zaman sekarang ngomong data, privasi data, wes nyaris tidak ada. Cybernya lemah. Jadi misalnya saya mau mencari tanggal lahirnya Ion misalnya, gampang, tak searching bisa gampang. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Jadi hari ini nyaris data privasi kita nyaris tak terbantahkan dan terbuka. Makanya
Anda bisa melihat misalnya saya ingin roh wetone Nabila, ngomong klenik ya, datanya apa ya, tanggal lahirnya piro ariku, wah tanggal lahirnya itu 15 Januari 2007 Pak. Nah, tanyakan ke AI, hari pasaran saudara ini tanggal sekian-sekian hari apa, metu rek, tiba Senin Wage, wadah. Wah, itu bisa itu baru nek ngomong luar negeri, kebutuhan kepentingan untuk yang lain. Kepentingan ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Jadi, nek ngomong pemerintah, ya untuk evaluasi kebijakan itu. Ya. Nah, keamanan ini sangat penting. Makanya bagi mereka-mereka yang nggak ngerti data, ya dianggap data-data seperti itu ya nggak penting. Tapi bagi mereka-mereka yang penting sekali, saiki sampean duwe nomor nike wong sak desa sampean misalnya, pernah jadi ketua KPPS sak lingkungan, wah minimal ya. Misalnya Nabila tata di KPPS, wah aku duwe datane wong-wong ya, nike duwe ya. Kon daftar akun HP iki lho. Tuku kartu HP kan gawe nik kan. Nah, wis kena digawe. Dadi kon iso ndek nomor awak nik siji gawe wong papat. Nek kon duwe 100 nik, wah berarti iso 400 nomor. Nah, mari ngono dadekno baset. Wah, tepak. Nah, terkait dengan ini keamanan dan privasi teknologi ini seperti yang sampaikan Coach, bahwa teknologi itu memberikan kekuatan tetapi juga tanggung jawab besar untuk melindungi privasi dan keamanan. Makanya saya pejabat publik, artis itu punya tanggung jawab moral secara dunia maya. Artinya apa? Perbuatannya, tindak lakunya itu semua dipantau. Ada kamera, ada mata kamera, ada mata digital foto lah itu. Kayak wingi misalnya, katanya podcast yang mau nyobain dhisik. Artis bisa rek. Lah pokok domene wae. Wah, ya cek ceritane cek gamblang Pak, ya. Wong iku nek rada mabuk kan ceritanya gampang. Tapi ternyata ketika dia mau podcast domeni wae dhisik rek. Dadi cek rada liung-liung ini ya, akhirnya ceritanya lain. Anda ingat gak kasusnya Bupati mana ya? Banyuwangi. Nah, Bupati Banyuwangi itu pernah ada foto yang bersama perempuan, ya bos wayah santai, bu kapan, bu sak durunge dadi bupati, ternyata bisa muncul. Loh, ngono ku ya apa rek? Makanya sampean nek ngupdate status, nyimpen foto, hati-hati rek. Ya ojo gumligah, ojo apa ya? Ya harus hati-hati. Artinya suatu saat bagi mereka-mereka yang tidak punya kepentingan dengan kita nggak ada masalah. Tetapi ketika ini menjadi proyek program, wah tewas kon lho. Iso awake ndase parisan iso rega piye. Omane saiki foto iku iso dadekno bergerak ya. Ada ini iki lho ya apa nek teknologi saiki. Ya. Kemudian yang kelima terkait dengan pembangunan aplikasi kebijakan. Banyak sekarang itu kementerian, departemen, atau instansi pemerintah daerah semua menggunakan pilot project atau platform digital sebagai bentuk pergantian peningkatan efisiensi pelayanan publik. Mulai dari koyo sing
Nek negara ya kayak EKTP, SIM online, apa seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi ini ngomong Indonesia ya mungkin masih proses. Tetapi ya lumayan canggih sebenarnya. Banyak anak-anak muda sekarang generasi sampean iki wah ngalano setek ngene iki. Buzzer terhebat, terkuat itu bukan di Jakarta, bukan ada di Malang, bukan di perguruan tinggi, bukan SMK Telkom Malang. Ya di usia-usia kuning pun kan ketika seneng itu kan tawarus rek. Podo sampai nek keracunan game. Wah, bahkan kejadian kasus seorang anak dilarang orang tuanya main game atau apa, wong tuanya dipateni. Oh, ini. Apalagi diarahkan, dibina untuk menjadi hacker, menjadi wah. Ya, teman-teman saya seperti yang di Mojokerto saja di Karangkedawang, Loto atau kono. Ada teman saya misalnya, saya mau lihat 1 bulan terakhir aktivitas transaksinya Clarissa. Bisa. Anda mau diprintkan? Nah, ayo tak pesen tak telepon. Bisa. Iku baru, iki nek cili-cilian misalnya kita. Misalnya Anda tunjuk siapa? Unima. Tolong saya buatkan laporan transaksi keuangan Unim selama minggu terakhir. Metu kabeh sret. Iku nek ngomong keuangan perbankan. Arek yo kebetulan jadi alumni Stikom ya. Terus magange nang kene Australia, mbok jarnes. Jadi makanya kemarin ketika energimu yo cocok ke jahatmu ngono rek awon. Yo nyambut gawe ngono. Akhirnya dibuat nyambut gawe. Artinya dia bisa membuat sebuah aplikasi program misalnya Clarissa mau jualan kerupuk. Nah, saya kerupukmu ini mau dijual nanti. Segmen pasarmu kerupuk apa? Oh, saya kerupuk kuli, Pak. Oh, setengah wong tak tuwek saya berarti usia antara 20 sampai 40 atau sampai 50. Jadi mereka langsung wis kon ndelok wilayah ndi? Sekolah titik mawon Pak, 3 kabupaten mawon. Ndi ae wis? Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Mojokerto. Oke, 4 kabupaten dikrop cret. Orang yang pegang gadget usia 20 sampai 50 akan mendapatkan iklan grup Clarissa dalam satu seret. Makanya koyok Shopee, kalau Anda nek kepingin jelas prakteknya gelon Shopee. Hamba warang kali Bulgaria. Tulisannya gak ono Shopee nih, tapi nek diklik kok metu iklan Shopee. Nah, itu teknologi sekali. Lah kalau yang sedang teman-teman itu enggak itu. Iklan kampus misalnya. Siapa yang lulus fresh graduate, lulus SMA tahun ini di wilayah mana? Jawa Timur. Oke. Wah, Jawa Timur kok ono 100.000. Oke. 100.000. Jadi siapapun anak yang usia sekian-sekian ada di setting itu, langsung di tombol klik, langsung rek brosurin nang ngene HP-mu. Jot. Bisa. Kemarin kampus Unim, ayo tak tantang nek encene kon mlete tak tantang pisan. Cuma mahal iki, Pak. Kalau bisnis itu satu nomor itu sekitar antara 5.000 sampai 8.000. Nanti sampai misal punya produk, terus kate promosi nawan nanti saat wis bandanono tuku pulsa, saya langsung. Wilayah dikon pasarmu, kekuatanmu, wis kene lho Pak, Jombang, Kediri, yes.
Ya wilayah itu diklik, seret, iklanmu langsung ke daerah itu, Jombang, Kediri, Nganjuk, seret. Gak perlu awakmu nggo motor riwe marani toko situ gak usah. Nah ning kono brosurmu kan langsung hubungi awakmu, ono pesenan gak diberi ya. Teman saya yang produksi air AC iku dibandani 1 juta tok tuku nang Facebook. Wilayah ndi kon kuatanmu? Wis 1 sampai 3 agung tok. Tret, katik promosi. Wis langsung mereka yang punya akun yang berkaitan dengan itu akan. Nah, inilah kekuatan teknologi data sekarang. Apalagi sekarang ada algoritma gitu kan. Sehingga teknologi bisa membaca pikiran orang, sehingga ketika orang itu mencari itu, maka secara otomatis data maka tertangkap, maka iklan yang berkaitan dengan itu akan masuk ke akun berandamu semua. Murah saya ini. Terkait dengan kebijakan itu, makanya apalagi di pemerintahan, sing jelas banyak kepentingan, Rek. Indonesia itu jek nyongko negara ku luwih sugih daripada rakyatnya. Sehingga rakyat mengatakan wah negara duwe akeh. Asli duwe akeh yo rakyat asli. Kalau rakyat mau bergerak, ejek sugih rakyat ngono lho. Wong buktine negara ya duit teko rakyat ya. Ngono. Koyok-koyok ae duit 3.000 triliun iku akeh. Ayo terusno. Nek masyarakat bergerak urunan 10.000-an ae wis. Kabeh wis pirang triliun. Nah, terkait dengan aplikasi ini, maka setiap daerah, setiap departemen punya inovasi. Ya arek-arek teknik rekayasa informatika yang membuat aplikasi. Tapi kebutuhan konten sing ngerti sampean rek. Maka pemerintah itu menang ini ya. Si Mas sampean ahli IT ya, informatika. Saya no aplikasi ini iso enggak? Buatkan saya jasa pengiriman lewat drone. Jadi saya nggak butuh kurir, saya butuh drone tok. Buatkan saya drone kekuatan berapa jam, beberapa watt, yang bisa menjangkau 5 kilo dari rumah saya. Nah, tadi misalnya Clarissa dodol pecel ya, mau ngirim nangin Alfiana, wes kadek ngirim nang omahe. Channel drone, connect ambil HP ini, posisi ini Alfiana di mana, langsung drone-nya turun mendekati HP-nya. COD ini lihat. Iki kan wis ono sing kaya ngono. Ya. Tapi mbone kok kene dikembangkan gak lho. Kalau di Cina ditandangi rek ngene rek. Ono rek ngene kok. Jadi nek zaman kerajaan mungkin menggunakan burung merpati. Ya. Kirim surat. Nek zaman sekarang bukan burung merpati, drone. Jadi pesawat kecil yang connect dengan nomor HP atau sehingga sinyalnya jalurnya mengikuti nomor GPS-nya loh. Itu bisa. Itu kemarin waktu itu saya pesan itu. Gak iso tah gawe drone katine JNE, katine JNT. Wah, kok dikesasang cak. Lho sih, kekuatannya baterainya piro, jarak remote-mu iku piro. Jadi bisa dikendalikan. Lah wong Irak iso 900 kilo iso mosok kon gawe 5 kilo kaentos rek. Kan omah Mojokerto mau 5 kilo kaentos. Karuane Irak, Israel 100 kilo iso kan? Misalnya kate ngebom Alfiana untuk bom ke Jakarta iso. Ati bom iku gak meledos kok. Ngarep ono bae. Mbok ngarep kono. Cus, golek dhewe bom iki. Cus. Itu zaman sekarang. Saiki perang misalnya Indonesia. Wes enten ono nggo IKN ngene. Iki dibom nang ndi ngulon tangetan. Cewes 100 kilo. 100 kilo itu bisa dikendalikan dengan drone, dengan makanya sih diwedeni perang telu iku perang kendali. Makanya sekarang dunia cyber perangan itu kayak Cina itu kemarin Tiongkok itu kan yuk ngelabui
sinyal. Ya apa carane jalur tujuan yang itu bisa dipatahkan di tengah jalan dengan mempengaruhi cahaya dan sebagainya. Ya. Nek wong kene kan gak nek wong Mojokerto. Bahkan gedon bandak. Pada yes. Mbah Yai cerita bahwa Mbah Yai Husein ya, wilayah Mojopahit, Mojokerto, jarang bom yang bisa meledak di wilayah iso denggokno drone bom iki. Pesawat iki lho, jalure iso lencung. Kekuatan mistis dan sebagainya. Itu teknologi zaman dulu. Ini saya kan satelit. Jadi ketika misalnya yang dibuat itu adalah sinar atau logam yang bisa connect, ya bisa. Iku nek ngomong peperangan, tapi nek ngomong pemerintah, aplikasi ini ya terkait dengan pelayanan. Saiki pelayanan kan mulai digencar-gencarkan dengan e-government. Nah, ini kebetulan kita ke depan zaman sampai nanti, ketika nanti menjadi PNS, menjadi pejabat, wes ini zamannya. Nah saiki paling tidak nek gak iso praktek minimal mengetahui lah. Ke depan itu nanti akan seperti ini. Ini ngomong algoritma, teknologi. Nek arek informatika iso gawe ini, tapi iki lho digawe apa? Iso gawe piring tapi sendok iki digawe apa ngono. Nyendok rawon tah nyendok pecel tah digawe. Gak iso, sing ngerti sampean. Nek ngomong pelayanan e-government. Makanya harapannya nanti di kurikulum itu juga akan ada bahwa mahasiswa pemerintahan boleh kuliah mengambil program mata kuliah di informatika yang berkaitan dengan itu. Mungkin sistem informasi publik atau teknologi apa. Nek awakmu dikon bahasa program itu jelas kan gak ngatasi kan. Wis ngomong angka-angka, ngomong anu halalala. Semuanya. Kemudian yang keenam, manfaat dari peran teknologi itu transparansi, keterbukaan. Jadi teknologi itu memfasilitasi keterbukaan, transparansi, pembuatan keputusan kebijakan pemerintah, kemungkinan akses publik terhadap informasi atau bisa juga proses. Makanya saya ini webnya dinas, anggaran pemerintah daerah itu harus terbuka, bisa dilihat, diakses. Ini iso. Saya dulu pernah kok nge-share aplikasi untuk melihat penggunaan anggaran desa di Kabupaten Mojokerto. Jadi misalnya sampean mau buka aplikasi keuangan desa di desamu. Tahun ini desa saya menerima uang berapa ya, ADD-nya berapa ya, pengeluarannya berapa ya, bisa dilihat. Aku tahu nge-share di grup itu mereka. Buat tahun ini hal yang ini. Jadi Anda bisa melihat desa mana saja bahwa oh desa iki lho ADD ini sekian, masukan sekian, pengeluaran sekian, anggaran sekian. Ada. Saya pernah buka. Saya dulu pernah nge-share di grup. Kalau nggak salah loh, itu. Oke. Nah, transparansi ini adalah pilar demokrasi yang kuat dan teknologi ini membantu untuk mencapainya. Michael Bloomberg. Nah, Bloomberg ini sing duwe anu ya. Google sing duwe anu, iku perusahaan niku sing tutung ora. Saiki kaya contoh kalau di ilmu komunikasi misalnya. Radio Surabaya, Suara Surabaya. Wis gak perlu wartawan. Wartawan ini masyarakat. Jadi masyarakat secara langsung akan menyampaikan bahwa di wilayah KM 07 sekian wilayah ini terjadi apa, langsung akhirnya di telepon online, di radio, di rumah wong sana. Nah, untuk terkait dengan data dan transparansi ini, akuntansi roto, apa ayo melihat.
akuntan, profesi akuntan itu. Nah, saiki wis ana laporan digital, ono laporan dan sebagainya. Audit internal itu gak ada. Ya tetap gak bisa ditinggalkan, tetapi dengan adanya teknologi saya kira agak menurun lah profesi. Rata-rata teknologi ini dampaknya juga mengurangi tenaga sumber daya manusia. Sampeyan coba kalau di wilayah kita di Kutorjo itu pabrik bir bintang. Kan besar toh perusahaannya, karyawannya mek 120. Ya apa ini? Pabrik gede ngono lho, wong mek 120. Dadi mek operator. Saiki kuliah ya ngono, lapo ngono. Terus gade ijazah KPTN misalnya ya, kon percaya ngono ya. Terus belajar nang AI apa itu wis. Nek ngomong ilmu kuasai, kaya Rocky Gerung ya. Masih gade ijazah ngoco, sinau teknologi pintar. Tapi nek ngomong formal gak duwe sertifikat dan saya yo gak dipercaya. Tapi sakjane seharusnya itu yo ojo formalitas secara akademik kok napi, tetapi imbasnya aplikasi ini karena ya percuma. Di universitas kehidupan itu ya tanpa laptop, tanpa ijazah kehidupan itu. Nek maring ini awakmu harus menguatkan itu, Ren. Makanya awakmu fisip kok gak elok organisasi, fisip kok gak aktif. Yo universitas kehidupanmu nanti akan yo cik mari lulus kuliah cik belajar maneh kon. Oke, berikutnya yang ketujuh, bahwa peran dari teknologi terkait dengan big data atau prediksi pengambilan keputusan ini bisa juga sekarang itu menyusun program kerja, program pemerintah, atau mungkin bisa juga skala prioritas apa yang harus dilakukan bisa juga dilakukan dengan teknologi. Jadi misalnya skala prioritas, jumlah penduduk yang miskin atau yang membutuhkan atau apa saja terkait itu, saya kira bisa dicari dengan sistem ini. Jadi wah yuk ngapung ya program aneh, akhirnya medar hanya citra. Tapi nih dengan teknologi saya kira